Halo Sobat Kompas, salam dunia, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Andreas Baok yang beralih profesi dari tukang gali kubur sekarang jadi tukang ngomongin film. Nah, karena hidup saya sekarang dari kuota kalian, saya mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang selalu like dan komen tiap kita upload cerita. Terima kasih buat Bunda Juroyaki, Bidan Nopa 8118, Ripaku 5740, Mama Akbar Karisma, Akang Septi, Doni Official, dan Ako Piko. Maaf kita gak bisa sebutkan semuanya, tapi kapan-kapan pasti kita akan absen ya. Dan film yang akan kita rangkum kali ini menceritakan tentang sekelompok agen rahasia yang berusaha menggagalkan penyebaran virus berbahaya yang dilakukan oleh seorang mantan agen pemerintah juga. Dibintangi oleh kakak tiri saya, Sahrukan, maka sudah menjadi jaminan kalau filmnya pasti akan wow. Tapi sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu, biar seancur-ancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, Fatan. Salah kata. 5 Agustus 2019 bertempat di Lahore, Pakistan, seorang jenderal botak bernama Kadir mendengar berita bahwa India telah mengklaim sepihak wilayah Kashmir sebagai bagian dari mereka tanpa ada diplomasi terlebih dahulu dengan Pakistan. Tentu saja hal itu membuat Jenderal Kadir geram dan menganggap bahwa hal itu sebagai bentuk pernyataan perang. ऐलान जंग है काफी है से दोस्ती करने का वक्त आ गया है. Kadir meminta bantuan seseorang bernama Jim agar membuat India bertekuk lutut pada Pakistan. Jim pun menyanggupinya, tapi tidak sekarang karena dia juga butuh waktu untuk bertapa, mematangkan taktik dan juga strategi. 3 tahun kemudian kita pergi ke Afrika, ke sebuah pasar, tapi bukan pasar sayuran, melainkan senjata yang bebas diperjualbelikan. Bahkan satu di antaranya ada yang menjual rudal berukuran jumbo seperti ini. Anjir, ngeri ya. Dan pembelinya adalah si bewok ini, namanya Rapi, salah satu anak buah si Jim. Tak lama kemudian seorang pria tampan memberitahu bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Rapi. Hindi. Dan betapa terkejutnya si Rapi ketika melihat orang yang ada di hadapannya ini adalah Patan yang seharusnya dulu sudah mati. Rapi kemudian mengeluarkan sebuah pistol untuk membunuhnya, namun malah ini yang terjadi. बस एक तोहफा देना था. मौसम बिगड़ने वाला है राव. Patan berhasil mengalahkan musuh-musuhnya satu persatu, lalu membawa si Rapi dengan cara seperti ini. Sahrukan atuh dilawan ya. Sementara itu, di markas JOCR atau Joker, seorang intel senior bernama Nandini mendeteksi salah seorang wanita incarannya kini sedang berada di Paris. Namanya Rubai. Ya, kita belum tahu kenapa si Rubai ini bisa dicari-cari tim Joker, namun yang jelas kita dapat bocoran tentang si Patan yang ternyata dulunya bagian dari tim ini, di mana dia merupakan agen tertangguh, terkuat, dan bila namanya disebut, maka akan membuat orang-orang seperti terkesima. 2 tahun lalu ketika mendapat misi di Myanmar menangkap mafia Hayam Jago, Patan terluka parah dan semua orang menyangka kalau dia pasti akan tewas.
Namun ternyata dia masih bisa selamat, bahkan mampu melakukan aerobik sendiri. Nah, meskipun udah hampir tewas, dia sama sekali gak kapok mengajak Nandini untuk membangun kembali institusinya dengan nama baru yaitu JOCR atau Operasi Gabungan dan Riset Rahasia. Dengan memanggil kembali agen-agen terbaik yang masih bersedia gabung. Ada Sweta, Joseph, Risi, dan Raza. Mereka tidak perlu mengikuti aturan yang bikin ruwet, sing penting niat mereka tulus yaitu bela negara. Dan setelah berkonsultasi dengan pimpinan RAU yaitu Kolonel Doyok, mereka dapat respon positif dan langsung diberi tugas untuk pergi ke Dubai mengawal Presiden India yang akan memberi sambutan dalam acara konferensi ilmuwan se-Asia. Di mana beredar kabar bahwa kelompok Outfit X akan menargetkan Presiden India sebagai buruan mereka. प्रेसिडेंट का ट्रैवल रूट भी मैंने लास्ट मिनट पता नहीं है जहां से स्नाइपर निशाना ले सके। लेकिन अब बिल्कुल रेडियो साइलेंस या तो Namun setelah dirasa semua aman-aman saja, Patan curiga jangan-jangan bukanlah presiden yang mereka buru, melainkan dua ilmuwan India yaitu Dr. Sahani dan Dr. Paruki. Dan benar saja tiba-tiba muncul seekor Power Ranger yang entah di mana datangnya menghadang mobil dua ilmuwan India itu. Patan lalu ngegas mobilnya berharap bisa datang tepat waktu agar dua ilmuwan itu berhasil diselamatkan. Kalah body charge dengan mobil musuh membuat Patan harus melawan arus dan beberapa kali hampir tertabrak mobil lain. Sampai pada akhirnya, lalu Patan kaget karena ternyata orang yang berada di balik topeng Power Ranger itu adalah si Jim, mantan anggota RAU terbaik yang diisukan tewas ketika melakukan misi. Alasan dia melakukan ini karena dia ingin balas dendam setelah pengorbanannya selama ini tidak pernah dianggap oleh negaranya sendiri. Sebelum pergi, dia berkata bahwa dia sudah lama menanti kesempatan untuk bertemu dengan Patan. Tapi sayang, dia harus menyingkirkannya saat ini juga. जो पत्ते मिलते हैं उन्हीं से बाजी खेलने ऋषि ऋषि Patan dan dua rekannya berusaha menyelamatkan diri, namun naas bagi si Risi yang celana dalamnya terjepit jok hingga membuatnya susah keluar dan akhirnya kembali ke si Jim yang kini berusaha memindahkan dua ilmuwan India itu ke helikopter, tapi baru aja Dr. Sahani yang naik, Patan sudah berada di helikopter lain untuk mengamankan Dr. Paruki. Sungguh pertarungan yang hanya bisa kita tonton di layar TV saja. ब्लॉक द रोड। Karena masih memiliki rencana yang lebih besar, apalagi filmnya masih lama, Jim memutuskan untuk pamit dulu dan berjanji akan membuat perhitungan dengan India. Setibanya di markas, Kolonel Doyok menceritakan kenapa Jim segitu benci dengan negaranya, padahal dia adalah seorang patriot sejati. Jadi dulu para nelayan India pernah diculik oleh para perompak Somalia. Jim yang ditugaskan waktu itu memang berhasil menyelamatkan mereka tanpa terluka sedikit pun. Naasnya para perompak Somalia itu tak terima lalu membalas dendam dengan menculik Jim beserta istrinya yang kebetulan saat itu sedang mengandung.
Para perompak itu meminta uang tebusan sebesar 100 juta dolar, namun pemerintah India tidak mau membayarnya sehingga para penculik itu terpaksa membunuh istrinya di hadapan Jim sendiri. Anjing. Wajarlah emang si Jim kecewa ya. Itu mah sama aja dengan air susu dibalas dengan vodol. Sejak saat itu, Jim tak pernah ditemukan lagi hingga Kolonel Doyok menganggapnya sudah tewas. Mendengar hal itu, Patan tidak habis fikri. Kok bisa-bisanya baik Rao ataupun pemerintah India tidak mau membantunya padahal Jim sudah mempertaruhkan diri untuk negaranya. Pantas saja Patan melihat sorot mata Jim seperti iblis yang kehilangan akal sehatnya dan tak bisa lagi membedakan mana benar dan mana yang salah. Lalu setelah dilacak dengan menggunakan teknologi modern dan perbankan, Jim diduga memiliki hubungan dengan seorang dokter asal Pakistan bernama Rubai atau Rubina. Itu terlihat dari rekening masing-masing yang pernah saling bertransaksi. Adapun keberadaan Rubai saat ini adalah Spanyol, negara yang kemarin-kemarin saya kunjungi. Alhasil, Patan pun pergi ke sana lalu menggeledah tempat si Rubai tinggal. Masalahnya, melihat Rubai yang cantik, seksi, bahenol, nengnong, malah membuat si Patan kepincut tak berhenti melihat Bool. Hingga tak sadar kalau dia sudah masuk perangkap si Jim. Yah, Jim sengaja meninggalkan jejak transaksi agar Patan terpancing mencarinya. Niat Jim sebenarnya bukan untuk membunuh, tapi mengajak Patan bergabung dengan Outfit X, meraih kekayaan dan juga kekuasaan. Jelas dong si Patan menolak, lebih baik hidup sederhana tapi banyak istri daripada harus kaya tapi mengkhianati negara sendiri. Mendengar itu, Jim langsung pergi bersama si Rapi, seolah-olah memberi tanda pada anak buahnya agar segera menghabisinya. Namun ketika mereka akan bersiap menembak, Rubai mengaku bahwa dia merupakan intel Pakistan yang sudah setahun ini rela menjadi anggota Outfit X hanya untuk menangkap si Jim. तुमने तो मेरी जान खतरे में डाली है। निशाना बुरा नहीं है तुम्हारा। Melihat Rubai tertembak dan musuh semakin banyak, akhirnya Patan memutuskan untuk nyebur ke laut. Setelah 18 jam pingsan, Rubai akhirnya terbangun dan langsung meminta teh bari agar lukanya cepat kering. Rubai juga berkata bahwa dalam 7 hari ke depan Jim akan pergi ke Rusia, tepatnya di Menara Moskwit, mengambil barang yang dijuluki sebagai Rock Beach. Dan mereka harus mengambil barang tersebut sebelum si Jim mengambilnya. रशिया काफी बड़ी जगह है। वॉल्ट 412 3 साल जो तुम्हारी पोस्टिंग थी रशिया में। एक आईएसआई एजेंट ने कहा कि मॉस्को में कुछ है। Russia is still a friendly country and a crucial ally. लेकिन रग बीच का नाम हमने डार्कनेट पे पहले सुना। अगर वो खरीद नहीं सका तो चुरा लेगा। Singkatnya, mereka tiba di Rusia yang kebetulan hotel tempat mereka menginap berhadapan langsung dengan Menara Moskwit. Menara Moskwit ini terdiri dari 92 lantai dan menjadi tempat berangkas teraman di dunia, di mana berangkas yang ada di dalamnya tak bisa dihancurkan dengan cara diledakkan, dibakar, dicokel, bahkan digigit pun tidak bisa. Pokoknya mah susah lah ya. Berangkas itu hanya bisa dibuka dengan gembok yang dibawa oleh 2 orang ini, namanya Grigor dan juga Karen. Dan itu pun harus dipasang secara bersamaan. Jarak menara ke kantor Grigor adalah 12 km, sedangkan ke kantor Karen berjarak 16 km. Jadi, jika mereka berniat mencuri gembok yang berada di kantor terpisah itu, maka mereka harus segera tiba di menara kira-kira 10 menit setelah gembok itu dicuri. Dengan catatan, mereka juga harus mendapatkan sidik jari dari kedua orang tersebut. Dengan begitu, malamnya Rubai pergi ke sebuah warung angkringan berdandan seksi untuk menggoda si Grigor dengan menyentuhkan tangannya ke paha. Alah, sia cerot. Yang padahal itu adalah jebakan untuk memperoleh sidik jari. Setelah itu giliran Patan yang pergi ke kediaman si Karen mengambil sidik jari sambil sesekali menina bobokannya.
Good night. Setelah berhasil mendapatkan sidik jari, mereka pun pulang ke hotel sambil curhat satu sama lain. Di mana Patan bercerita tentang misi pertamanya ketika India mengirimnya ke Afghanistan. Waktu itu semua orang berhamburan keluar setelah mendengar kabar kalau desa itu akan segera diledakkan dalam waktu 1 menit. Patan yang tak mau itu terjadi dengan gagah berani melempar rudal tersebut dengan granat yang dia bawa. Meskipun pada akhirnya dia harus koma selama sebulan. Setiap hari semua warga bergantian memberi doa pada Patan dan menganggap Patan sebagai keluarga mereka. आदाब। सलाम। आज से हम तेरे और तू हमारा हमारा पठान। Hingga setiap tahun Patan selalu pergi ke Afghanistan, berburu ketupat dan merayakan Idul Fitri bersama keluarga angkatnya. Besoknya mereka pergi ke kantor masing-masing, Patan ke kantor si Grigor, sedangkan Rubai ke kantor si Karen mengambil gembok dengan menggunakan sidik jari yang semalam mereka curi. Rubai langsung menendang orang yang menghalanginya karena dia hanya punya waktu 10 menit untuk mengaktifkan gembok tersebut. Captain, listen to me. Ya, dengan cara yang sedikit mustahil, akhirnya mereka tiba di berangkas itu lalu memasukkan gemboknya untuk mengambil barang tersebut. हम 90 seconds लेट हैं। 1 मिनट में अलार्म बज जाएगा। Ternyata barang yang disebut Truck Beach itu adalah sebuah virus. Entah buat apa saya juga belum tahu. Karena yang jelas setelah Patan melempar virus itu dan berusaha naik, Rubai ternyata mengkhianatinya. Dan semua itu telah direncanakan oleh Jim. Hah, haram jadah kamu Rubai. Alhasil karena ketahuan membobol berangkas itu, Patan akhirnya dimasukkan ke penjara dan mendapatkan siksaan setiap hari. Nandini sempat dipanggil oleh militer Rusia, namun dia mengaku tidak mengenali Patan dan mempersilahkan para sipir agar melakukan apapun semau mereka. Mau dibunuh, disiksa, dipais, digoreng, terserahlah pokoknya mah. Dan sebagai hukumannya, mereka akan mengeksekusi mati Patan dengan cara yang tak biasa, yakni mempertaruhkannya dengan para preman penjara di dalam kereta. Meskipun jago, tapi kalau dirempuk seperti ini mah pasti siapapun akan tumbeng juga ya. Dalam keadaan terpojok seperti itu, tiba-tiba muncullah seorang bernama Maung atau Tiger yang hanya bermodalkan sorban saja, dia berhasil mengalahkan para preman penjara itu. Tiger juga memberikan obat anti nyeri awak agar Patan segera sembuh dan bisa membantunya. बहुत आराम कर लिया भाई। I'm sorry. Mission accomplished.
Meskipun udah dikepung musuh di mana-mana, dua bintang Bollywood ini masih mendapatkan perlindungan dari sutradara dan berhasil selamat dari kecelakaan maut. मैं बहुत बड़े मिशन पे जा रहा हूँ जिंदा रहना ये तेरा ये मेरा Ya, jadi sebelumnya pada saat Nandini dipanggil sipir Rusia ke penjara, dia sempat memberi kode berupa sandi Morse pada Patan bahwa Tiger akan datang menyelamatkannya. Nah, itu adalah kisah Patan selama 2 tahun ke belakang, dan sekarang Nandini ditemani Amol pergi ke Rusia menjenguk Patan yang katanya memiliki informasi penting setelah menangkap si Rapi. Di mana dia menjelaskan bahwa Jim sekarang telah membeli sebuah rudal raksasa yang dibeli dari sebuah negara di Afrika. Sebaliknya, Nandini juga memiliki informasi bahwa Rubai kini tengah berada di Prancis dan siapa tahu dia mengetahui di mana posisi Jim sebenarnya. Dengan begitu, Patan segera pergi ke Prancis membuntuti Rubai yang sedang jalan-jalan di Paris. Tapi sepertinya Rubai menyadari itu, segera sembunyi lalu menodongkan pistolnya. Namun ternyata Patan sudah ada di belakangnya karena orang yang membuntutinya dari tadi adalah Raza. Patan juga tahu Rubai sengaja nongol di CCTV untuk memancingnya datang ke Prancis dan ingin menyampaikan sesuatu. रक्त बीज Ya, Rubai memberitahu bahwa virus itu adalah virus cacar yang dimutasi Jim menjadi virus berbahaya dan mampu membunuh ribuan manusia hanya dalam waktu beberapa jam saja. Di mana orang yang melakukan pekerjaan itu adalah Dr. Sahani, ilmuwan yang Jim culik ketika di Dubai. Dan tentu saja dalang dibalik semua ini adalah Jenderal Kadir setelah sakit hati karena India telah mengklaim sepihak wilayah Kashmir. Dengan kata lain, semua senjata-senjata berbahaya itu telah disiapkan Kadir dan Jim untuk menghancurkan India, negara yang pernah menyakiti hati mereka. Namun di saat semuanya siap, Rubai malah sadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah salah dan akan mengakibatkan terbunuhnya orang-orang tak bersalah. Untuk itu, Rubai memohon agar Patan memaafkannya dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Setelah mengetahui informasi bahwa Jim akan menemui Dr. Sahani 2 hari lagi di labnya, Patan pun pergi ke markas Joker untuk mendiskusikan rencana selanjutnya. Make it happen. Singkatnya, 2 hari itu pun tiba dan benar saja Jim mengunjungi lab Dr. Sahani untuk melihat tampilan baru wadah virus itu yang dibuat seperti cilok. Bersamaan dengan itu, Patan dan rekan-rekannya datang untuk membuat perhitungan. Sementara Rubai pergi ke ruangan kontrol berniat membawa virus itu sekalian membebaskan Dr. Sahani. Sialnya hal itu keburu disadari oleh Jim yang langsung menembak mereka berdua lalu membawa kabur virus itu menggunakan Supra 250cc. Namun tentu saja hal itu takkan dibiarkan oleh Patan yang sedari tadi sudah bersiap mengejarnya. Patan berhasil menembak tas yang membuat virus-virus itu terjatuh ke lautan es yang membeku. Jim berhasil mendapatkan 1 bola dan 1 bola lagi berhasil direbut oleh Rubai menggunakan sepatu es skating. Sampai pada akhirnya, 1 bom berhasil membuat Rubai terpental dan harus tenggelam ke air. Membuat Patan berhenti mengejar Jim dan lebih memilih menyelamatkan Rubai. Setibanya di markas, Kolonel Doyok menyita bola virus itu, kemudian menahan Rubai karena takut dia akan berkhianat lagi seperti dulu. Keesokan harinya, Nandini pergi ke sebuah institut penyakit menular, di mana profesor yang memeriksa bola virus itu mengatakan bahwa dia tidak menemukan apapun di dalam bola virus itu kecuali air biasa.
Tak lama kemudian, Jim meretas sistem yang ada di lab, melakukan video call dengan memberitahukan penjelasan yang sebenarnya mengenai bola virus tersebut. Bola virus itu memiliki 3 lapisan, di mana dalam lapisan kedua mengandung zat korosif tak kasat mata yang apabila bersentuhan dengan plastik, maka plastik itu akan meleleh. Di lapisan ketiga terdapat rock pitch yang sudah bercampur dengan air dan udara dan sekarang sedang menyebar ke seluruh lab. Artinya semua orang yang berada di lab tersebut secara otomatis sudah terjangkit. Membuat Nandini segera memerintahkan orang-orangnya mengunci seluruh pintu agar virus itu tidak menyebar kemana-mana. Nandini yang dipastikan akan tewas hari itu mengajak yang lainnya agar ikhlas sambil mengingatkan bahwa semua orang pasti akan mati dan hari ini kebetulan adalah giliran mereka. Meminta Patan berjanji bahwa dia akan membunuh Jim dan membayar atas semua perbuatannya. Thank you. तुम वो सोना था जिसने मेरी तुम वो सोना पठान मजबूत बनाएगा. Sebelum gedung itu diledakkan, agar virusnya tidak menyebar, Patan dan para agen lain termasuk Kolonel Doyok memberikan penghormatan terakhir buat Nandini dan yang lainnya, dan sampai kapanpun akan menganggap mereka sebagai pahlawan. Nandini yang gak mau lagi menunda kematiannya segera mengambil pistol berharap penderitaannya segera berakhir. Singkatnya, setelah kemarin melakukan video call dengan Institut Penyakit Menular, kini Jim hadir di acara rapat para petinggi negara sambil memperlihatkan bola virus yang masih ada di tangannya. Tak hanya bola virus, dia juga memamerkan rudal ukuran jumbo yang siap menghancurkan salah satu kota di India. Jim ingin pemerintah India mencabut klaim mengenai kota Kashmir yang dulu pernah diakui India sebagai bagian dari wilayahnya. Tak hanya itu, semua atribut yang berbau India, termasuk orang-orang India yang berada di Kashmir, harus segera angkat kaki dalam kurun waktu 24 jam. Dan jika tidak bisa, maka rudal jumbo itu akan segera diluncurkan. Sembari mengingatkan bahwa ketakutan yang dialami India sekarang sama dengan ketika dirinya disekap oleh para perompak Somalia. Karena itu, Patan langsung memaksa si Rapi agar mengatakan di mana Jim menyimpan rudal jumbo itu. Alhasil, karena terus-terusan disiksa, Rapi pun akhirnya mau menjawab. Nah, setelah itu, Patan terpaksa melakukan kekacauan di ruang interogasi karena dia ingin Rubai membantunya menyelesaikan misi di Afghanistan. Sementara itu, di lokasi rudal berada, Jim kedatangan Jenderal Kadir yang akan membayar pekerjaannya, termasuk membeli bola virus dan juga rudal jumbonya. Namun ketika akan mentransfer uangnya, tiba-tiba anak buah si Kadir memperlihatkan sebuah video kalau di sebuah desa di Afghanistan banyak orang-orang terjangkit virus yang sama dengan yang ditimbulkan oleh bola-bola si Jim. Curiga, jangan-jangan Jim telah mempermainkannya. Jelas dong, Jim tak terima, langsung mencekik si Kadir lalu menyuruh anak buahnya pergi ke desa tersebut. Dengan menggunakan pakaian APD lengkap, pasukan Outfit X turun, memeriksa situasi sekitar, dan menemukan bola virus yang sama dengan yang dimiliki oleh bosnya. Namun ketika mau diambil, ketipu lur karena itu hanyalah tipuan teknologi saja dari Patan dan keluarga besarnya di Afghanistan. Setelah itu, mereka merampas APD, pergi ke tempat rudal itu berada, lalu membuat kejutan untuk Jim. Karena sudah terpojok, Jim memberi kode pada anak buahnya agar segera mengaktifkan rudal, sekalian memberikan perlawanan buat Patan. Nah, sebagai si raja yang harus tewas ditembak, begitupun dengan Jenderal Kadir alias yang punya hajat, harus tewas di tangan Rubai. Sementara itu, Jim berusaha kabur menggunakan mesin pemotong rumput, kemudian diikuti oleh Patan.
Sambil menunggu Amol berusaha menonaktifkan rudal, Rubai terus melindunginya dari serangan-serangan musuh. Masalahnya, setelah berhasil menonaktifkan rudal, mereka sama sekali tak menemukan bola virus itu di dalamnya. Rubai pun segera menginterogasi anggota Outfit X yang berada di sana, dan betapa terkejutnya jika ternyata bola virus itu Jim simpan di dalam pesawat komersil yang sekarang menuju New Delhi. Rubai pun segera memberitahukan hal itu pada Patan dan juga Kolonel Doyok. Lalu dengan segera Doyok menolak pendaratan pesawat itu ke New Delhi sebelum sang pilot menemukan bola virusnya di dalam pesawat. Jim menambahkan jika dalam waktu 6 menit ke depan virus itu akan menyebar melalui asap pesawat, maka kebayang jika kapal itu sampai mendarat di New Delhi, maka semua orang yang ada di kota itu akan terjangkit. Dan semua itu bisa dihentikan asalkan Patan mampu merebut detonator ini dari tangan Jim. Alhasil pertarungan hidup dan mati pun tersaji di dalam sebuah rumah tua yang hampir roboh ke dalam jurang. Si pilot sebenarnya sudah menemukan di mana virus itu disimpan, namun karena waktunya sudah sedikit, Kolonel Doyok memutuskan untuk menembak pesawat itu di udara, meskipun di dalamnya terdapat 300 penumpang, termasuk anak-anak dan juga nini-nini. Can't save you. बस अब एक ही रास्ता है बचाओ प्लेन पर वंदे मातरम Patan terpaksa membiarkan dirinya tertusuk asalkan dia bisa mendapatkan detonatornya. Misil jarak jauh pun dihentikan dan semua orang bersorak mengucap syukur. Bersamaan dengan itu, Patan juga berhasil menyeret si Jim, membuat dia bergelantung di pinggiran rumah. Sebelum mengeksekusi, Patan berkata bahwa seorang prajurit sejati tidak bertanya apa yang bisa dilakukan negara untuknya, tapi apa yang bisa dia berikan untuk negaranya. तू इसका हकदार नहीं है जिम Patan memberikan penghargaan yang sebelumnya didapat Jim pada Nandini karena menurutnya Nandini lebih pantas mendapatkannya karena dia adalah seorang prajurit sejati. Tak lama setelah itu, Kolonel Doyok datang memberikan daftar prajurit yang siap mengorbankan nyawanya demi negara. Dan Patan bisa menggunakan mereka sebagai bagian dari Joker. Dan film pun ditutup dengan pertemuan antara Shah Rukh Khan yang lagi ketiban eceng sama Rubai. Lagu sih sebenarnya, tapi ya udahlah, gak usah diputar ya, gak ngerti juga kan artinya. Pokoknya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tonton video-video kami selanjutnya di jam dan hari yang selalu berubah-ubah. Saya Andreas Bauk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.